Halo semua, penasaran gak sih dengan korelasi Pearson dan point based serial? Oke, jadi hari ini kita akan bahas lebih mendalam tentang analisis yang tadi disebut. Anyways, kita bakal perkenalan dulu nih. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Juleha dan teman-teman saya. Ada Arif Zahran Raffiansyah, Aulia Lutfiati Hasana, Muhammad Reza Hakim, dan Miftahul Jannah Septianingrum. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai korelasi Pearson dan point based serial, kita akan masuk dulu nih ke ilustrasinya. Yang pertama, ada studi kasus mengenai hubungan antara motivasi belajar dengan nilai UAS mata kuliah statistika inferensial. Nah, di sini fungsi dari korelasi Pearson adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan nilai UAS statistika inferensial. Jika dalam perhitungan korelasi Pearsonnya menghasilkan koefisien H0, maka itu tandanya tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan nilai UAS mata kuliah statistika inferensial. Namun, jika perhitungannya menghasilkan koefisien HA, maka itu artinya ada hubungan antara motivasi belajar dengan nilai UAS mata kuliah statistika inferensial. Contoh studi kasus yang kedua adalah hubungan antara IQ dengan status kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial. Nah, sama seperti korelasi Pearson, dalam studi kasus ini kita menggunakan point biserial yang fungsinya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan status kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial. Jika dalam penghitungan poin biserial menghasilkan jawaban HO, maka itu berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan status kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial. Namun, jika hasil akhirnya HA, maka terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan status kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara korelasi Pearson dan poin biserial? Kita bahas yuk! Sebelum masuk ke dalam korelasi Pearson, kita harus mengetahui dulu apa itu hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yaitu hubungan antar dua variabel yang saling bereaksi atau hanya satu arah. Hubungan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dua arah atau correlation. Hubungan dua arah antara variabel 1 dan variabel 2 yang tidak diketahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, satu arah atau causation. Hubungan satu arah antar variabel 1 dan variabel 2, yang mana hanya variabel 1 yang mempengaruhi variabel 2. Kita sudah tahu nih yang dimaksud dengan hubungan antar variabel. Lalu apa sih fungsi dari korelasi Pearson? Korelasi Pearson adalah salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel yang dianggap berpengaruh, dikendalikan, dan dibuat tetap. Koefisien korelasi hanya mengukur kekuatannya hubungan linear dan tidak pada hubungan non-linear. Jika hubungan tidak linear, maka ada alternatif yang digunakan untuk mengukur kekuatan tersebut. Terus kapan ya kita bisa menggunakan statistika jenis korelasi Pearson? Ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi untuk menggunakan korelasi Pearson. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, yaitu data terdistribusi normal. Tidak ada nilai yang outlier. Ada dua variabel dengan jenis data yang kontinu, dan hubungan antar variabel bersifat linear. Sekarang kita bahas tentang poin biserial yuk. Jadi poin biserial itu apa sih? Poin biserial adalah korelasi yang digunakan untuk satu variabel diukur dalam skala interval atau rasio, dan variabel lainnya adalah variabel nominal dengan dua tingkatan klasifikasi atau variabel dikotomi. Data nominal atau kategori yang digunakan harus murni nominal, bukan data hasil transformasi dari tipe data lain. Misalnya, umur pada awalnya bertipe rasio, namun setelah ditransformasi bisa menjadi data kategorik. Selanjutnya, kita bahas tentang fungsi poin biserial. Seperti yang udah dijelasin di pengertian fungsi poin biserial adalah untuk mengestimasi tingkat hubungan antara data yang memiliki skala dikotomus dan yang memiliki skala interval atau rasio. Bentar, skala dikotomus itu apa sih? Skala dikotomus adalah apabila nilai variabel hanya ada dua, misalnya data jenis kelamin yang hanya punya nilai laki-laki dan perempuan. Nah, kapan kita menggunakan poin biserial? Analisis point biserial correlation itu dilakukan ketika yang pertama, salah satu variabel memiliki jenis data nominal atau kategorikal dengan variasi kategori dua tipe. Sebagai contoh,
Dalam studi kasus, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan status kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial? Nah, nilai IQ yaitu berjenis data interval atau rasio dan status kelulusan berjenis data kategori. Yang kedua, asumsi prasyarat analisis Pearson correlation tidak terpenuhi. Analisis dan formulanya serupa dengan Pearson correlation, namun dengan perbedaan jenis data saat analisis. Analisis point biserial correlation juga berkaitan erat dengan analisis independent sample t-test. Setelah kita memahami materi tentang analisis korelasi Pearson dan analisis point biserial, kita bisa merangkum apa aja yang kita pelajari tadi. Jadi, analisis korelasi Pearson adalah bentuk analisis statistik parametrik yang berfungsi mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel yang dianggap saling berpengaruh dengan nilai keduanya rasio atau interval. Sementara untuk point biserial adalah bentuk analisis non-parametrik yang berfungsi mengestimasi tingkat hubungan antara data yang memiliki skala dikotomus dan yang memiliki skala interval atau rasio. Nah, jadi gitu guys pembahasan kita tentang korelasi Pearson dan point biserial. Nah, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya ya. Kalau gitu, kita pamitan dulu. Bye-bye.